Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aljabar boolean. Saya Muhammad Fajrido selaku moderator dan teman-teman saya Dimas Kurniawan, Adelia Fairizia, Nabila Aisyah, Perlindungan Harahap, Cutmirna Nadia, dan Raihan Hafizan. Kami akan menjelaskan tentang aljabar boolean. Yang pertama, sejarah dan definisi aljabar boolean akan dijelaskan oleh teman kita Dimas Kurniawan. Kepada Dimas Kurniawan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi kita pada kali ini, yaitu tentang aljabar boolean. Saya akan memaparkan sejarahnya dan definisinya. Baik, masuk ke sejarahnya, yaitu aljabar boolean pertama kali dikemukakan oleh seorang matematikawan Inggris yang bernama George Boole pada tahun 1854 Masehi. Aljabar boolean sendiri adalah cabang ilmu matematika yang diperlukan untuk mempelajari desain logika atau suatu sistem digital yang merupakan operasi aritmatik pada bilangan boolean atau bilangan yang hanya mengenal dua keadaan, yaitu false atau true, yes or no, 1 atau 0, atau bisa disebut bilangan biner. Pada tahun 1938, Clement-Simon memperlihatkan penggunaan aljabar Boole untuk merancang rangkaian sirkuit yang menerima masukan 0 dan 1 dan menghasilkan keluaran juga 0 dan 1. Aljabar Boole telah menjadi dasar teknologi komputer digital. Nah, di definisinya, aljabar Boole merupakan aljabar yang terdiri dari suatu himpunan B, di mana di himpunan tersebut dengan dua operator biner yang didefinisikan pada himpunan tersebut, yaitu infirmum dan supremum. Dalam aljabar boolean itu terdapat yang pertama lattice B, di mana lattice B ini mempunyai dua operasi biner infirmum dan operasi biner supremum. Nah, yang kedua, poset B kurang lebih yaitu himpunan terurut bagian, dan yang ketiga batas-batas lattice yang dinotasikan dengan 0 dan 1. 0 adalah elemen terkecil dan 1 adalah elemen yang paling besar dari relasi B kurang lebih. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selebihnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Dimas yang telah menjelaskan definisi dan sejarah aljabar boolean. Ya, materi selanjutnya yaitu tentang aljabar boolean dua nilai dan prinsip dualitas yang akan dijelaskan oleh saudari Nabila Aisyah. Kepada saudari Nabila Aisyah dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang C, aljabar boolean dua nilai. Aljabar boolean dua nilai didefinisikan pada sebuah himpunan dua buah elemen B sama dengan 0,1 akan diselidiki apakah B tambah 1,0,1 aljabar Boole atau bukan. Cek apakah memenuhi postulat Huntington. Cek yang pertama yaitu closure, jelas berlaku. Yang kedua, identitas, jelas berlaku karena dari tabel dapat dilihat bahwa I 0 tambah 1 sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1, I 1 kali 0 sama dengan 0 kali 1 sama dengan 0. Dan yang ketiga, jelas berlaku dengan melihat simetri tabel operator biner. Yang keempat, distributif. I A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C dapat ditunjukkan benar. Yang kelima, komplement. Jelas berlaku karena tabel di atas memperlihatkan bahwa I A tambah A 1 sama dengan 1 karena 0 tambah 0 1 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1 dan 1 tambah 1 1 sama dengan 1 tambah 0 sama dengan 1. I A kali A sama dengan 0 karena 0 kali 0 1 sama dengan 0 kali 1 sama dengan 0 dan 1 kali 1 1 sama dengan 1 kali 0 sama dengan 0. Dan selanjutnya yaitu tentang D, prinsip dualitas. Definisi. Misalkan S adalah kesamaan atau identiti di dalam aljabar boolean yang melibatkan operasi kali, tambah, dan komplement 1. Maka jika pernyataan S kali diperoleh dengan cara mengganti kali dengan tambah, tambah dengan kali, 0 dengan 1, 1 dengan 0. Contoh,
Tentukan dual dari A tambah B kali C sama dengan A tambah B kali A tambah C. Dijawab, yaitu A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Nabila Aisyah yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yaitu tentang hukum-hukum aljabar boolean yang akan dijelaskan oleh saudara Parlindungan. Kepada saudara Parlindungan dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama yaitu hukum identitas. A ditambah 0 sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Selanjutnya hukum idempoten. A ditambah A sama dengan A dikali A sama dengan A. Selanjutnya hukum komplement. A plus A pangkat 1 sama dengan 1, A dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya hukum dominasi. A dikali 0 sama dengan 0, A tambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya hukum involusi. Dalam kurung A pangkat 1 tutup kurung dipangkatkan dengan 1 sama dengan A. Selanjutnya hukum penyerapan. A ditambah A dikali B sama dengan A. A dalam kurung A dikali dalam kurung A tambah B sama dengan A. Selanjutnya hukum komutatif. A ditambah B sama dengan B tambah A. A dikali B sama dengan B kali A. Selanjutnya hukum asosiatif. A ditambah dalam kurung B tambah C tutup kurung sama dengan dalam kurung A ditambah B tutup kurung tambah C. Selanjutnya A dikali dalam kurung B kali C tutup kurung sama dengan dalam kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Selanjutnya hukum distributif. Hukum distributif terdiri dari A ditambah B dikali C sama dengan A ditambah B dikali A ditambah C. A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Selanjutnya hukum De Morgan. A ditambah B pangkat 1 sama dengan A ditambah hukum De Morgan terdiri dari dalam kurung A ditambah B tutup kurung pangkat 1 sama dengan A pangkat 1 dikali B pangkat 1. Selanjutnya dalam kurung A dikali B tutup kurung pangkat 1 sama dengan A pangkat 1 ditambah B pangkat 1. Hukum yang terakhir dari aljabar boolean yaitu hukum 0/1 yang terdiri dari 0 pangkat 1 sama dengan 1, 1 pangkat 1 sama dengan 0. Baik, itu penjelasan dari materi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Parlindungan Harahap. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi-fungsi aljabar boolean dan bentuk kanonik yang akan dijelaskan oleh saudara Raihan Hafizan. Kepada Raihan Hafizan dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Saya akan sini menjelaskan tentang fungsi-fungsi aljabar boolean. Satu fungsi boolean disebut juga sebagai biner adalah pemataian dari BNK melalui ekspresi boolean. Kita menuliskan sebagai F, B, N, dan B. 2. Fungsi komplement. Cara pertama menggunakan hukum De Morgan untuk buah buah 1 kali dan 2 kali adalah contoh, misalkan F X Y Z sama dengan X buka kurung Y Z tambah Y Z tutup kurung, maka F buka kurung X Y Z sama dengan X Y Z tambah Y Z sama dengan X pangkat 1 tambah Y pangkat 1 tambah Y Z. X pangkat 1 tambah Y Z sama dengan X pangkat 1 Y Z tambah Z tambah Z.
konoid. Bentuk-bentuk kanoid, jadi ada dua macam bentuk kanoid. Satu, penjumlahan dari hasil sum of produk atau SOP, perkalian dari hasil POS. Contohnya F buka kurung XYZ sama dengan XYZ tambah XYZ tambah XYZ SOP. Setiap suku tim disebut mainstream. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Raihan Hafizan yang telah menyampaikan materinya. Ya, materi selanjutnya yaitu aplikasi aljabar dan penyederhanaan fungsi aljabar. Materi ini akan dijelaskan oleh saudari kita yaitu Adelia Fairizia. Kepada Saudara Adelia dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Aplikasi aljabar boolean adalah jaringan pensaklaran atau switching networking. Saklar adalah objek yang mempunyai dua keadaan, yaitu buka dan tutup. Jadi aplikasi aljabar boolean adalah aplikasi yang mempunyai keadaan buka dan tutup. Penyederhanaan fungsi boolean. Dari segi penerapannya, fungsi boolean yang lebih sederhana berarti rangkaan logikanya juga lebih sederhana. Penyederhanaan fungsi boolean dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu secara aljabar, yang kedua menggunakan peta Karnaugh, yang ketiga menggunakan metode Quine-McCluskey atau metode tabulasi. Terima kasih kepada Saudari Adelia yang telah menyampaikan materinya. Ya, kita masuk materi terakhir, yaitu tentang penyederhanaan secara aljabar dan peta Karnaugh. Materi ini akan dijelaskan oleh saudari kita Cut Mirna Nadia. Ya, kepada saudari Cut Mirna dipersilakan untuk menjelaskan materi ini. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu yang J, penyederhanaan aljabar. Nah, contohnya itu X, X, Y sama dengan X tambah X aksen Y, X aksen X, Y, X aksen Y, X, Y tambah X aksen Y, X, Y, X aksen Y, X, Y tambah X aksen Y, 15 sama dengan X tambah X aksen X tambah Y, sama dengan 1 X tambah Y. Nah, materi selanjutnya yaitu metode Karnaugh. Cara untuk menyederhanakan ekspresi atau pernyataan dari aljabar boolean, caranya dengan menggambarkan kotak-kotak yang berisi terms atau minimum terms. Metode ini adalah metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Nah, peta Karnaugh adalah sebuah diagram peta yang berbentuk dari kotak-kotak berbentuk bujuk sangkar yang bersisian. Peta Karnaugh ini terbagi menjadi 3, yaitu peta Karnaugh dengan 2 peubah, peta Karnaugh dengan 3 peubah, dan peta Karnaugh dengan 4 peubah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Cut Mirna Nadia yang telah menyampaikan materi terakhir pada judul kita hari ini, yaitu aljabar boolean. Terima kasih kepada teman-teman juga yang telah menyampaikan materinya, dan mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.